Mas Dan, Mas Ilya. Ya, Mas Ibu. Perkenalkan, nama saya Gio. Saya Rangga. Nah, pada pagi ini kami terlebih dahulu terima kasih ya sudah datang dan juga sudah mau repot datang kemarin, terutama Mas Giles ya dari Sragen ya, dan tenan dari sekolah Sragen yang lajur ini dan tenan ya. Siap. Effortnya ya. Edan, apa? Aku juga dari kok Dewiring kok. Tak laju juga ke sini. Aku sekolah Magelang ya. Oh ya, enggak pas lagi nih kamu. Oke, kita langsung saja mulai. Nah, di sini Pertama, pertama Judulnya kami dulu. di sini ingin membuat sebuah acara. Nah, di sini tajuk digital citizenship. Nah, bersama dengan Kak Himaf dari Prodi Informatika ya, dari saudara-saudari dari Universitas Syahid Surakarta. HIMAIF itu apa Mas? Boleh dijelaskan? Hima itu himpunan mahasiswa informatika. Jadi kita ini organisasi mahasiswa yang menaungi teman-teman dari prodi informatika itu sendiri. Kalau kami mahasiswa biasa. Ya biasa. Stresnya juga sama. Ya di sini nanti kita paling enggak ya akan berdiskusi dan juga berbincang-bincang seputar dengan tajuk seperti tajuk ini digital citizenship. Kita santai saja, kita nggak usah terlalu formal. Nah, kita cuma bicara sama diskusi belakang terkait dengan isu-isu yang terkait dengan tajuk hari ini. Kita mulai saja ya. Judulnya Digital Citizenship dan Etika Digital. Semua ya. Nah, sebelum lebih lanjut, baiknya kita kan tahu dulu ya hasilnya ya. Hasilnya digital citizenship itu apa toh? Terus berdampai apa kalau enggak untuk kita semua dan juga seperti apa sih keadaannya di Indonesia. Sengaja. Nah, sebelumnya kita akan berputar-putar dulu yang dinamakan digital citizenship, digital citizen. Nah, sebelum kita membahas digital citizenship, kita membahas dulu digital citizen. Nah, bisa dibaca di sini. Sebelum ada SIP-nya berarti. Iya. Ya paling enggak itu ada beda artinya itu adalah kalau digital citizenship itu adalah orang yang bisa menggunakan atau menguasai device-device digital seperti handphone, laptop ataupun device yang lainnya. Bedanya nanti akan kita bahas lagi untuk digital. Ya, paling enggak digital citizenship itu orang yang bisa dan menguasai menggunakan device-device di dunia nyata. Namanya digital citizen. Citizen kan berarti masyarakat kan? digital. Jadi masyarakat digital. Mantap. Nah, kalau bedanya dengan digital citizenship, itu nanti digital citizenship itu tidak hanya menguasai dan juga tidak menggunakan saja ya Pak. Nah, jadi digital citizenship itu lebih ke arahnya kewarganegaraan. Jadi selain menggunakan, dia juga sudah paham dan juga sudah tahu apa saja dampak yang bisa ditimbulkan dari penggunaan konten atau juga dari platform di media sosial. Ini kalau menurut penjelasan dari ISTE atau International Society for Technology in Education. Apa itu ISTE itu Mas? Ada yang tahu nggak nih ISTE itu apa ini? Jelaskan Mas Kangga. Ya, singkatnya adalah ISTE ini organisasi nirlaba internasional yang banyak digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan yang dimana ISTE ini membuat dan menghasilkan standar-standar ISTE yang berguna untuk mengatur dan membuat standar tata kerja seperti di pendidikan, kerja dan juga lain-lain isinya. Gitu sih. Berarti yang ngatur tentang teknologi di edukasi. Iya, jadi ISTE ini juga sangat membantu dalam pemanfaatan teknologi sekarang, jadi lebih ke efektivitas.
Kalau dari Mas Ken atau Mas Ilyas dulu pernah dengar nggak apa itu digital citizen atau ISTE ini? Kalau terkait dengan digital citizen sebelumnya saya juga udah pernah dengar sih Mas, itu juga kurang lebih sama yang udah dijelasin sama Mas Nanda tadi ya, itu yang dimana berfokus pada masyarakat yang menggunakan beberapa gadget-gadget digital yang dimana dari gadget itu kita bisa mengoperasikan banyak hal gitu. Nah juga di sini juga ada sih bagaimana tiga citizen itu dapat terbentuk. Nah itu bisa dilihat ya, dari pengakses, mengoperasikan, memahami, terlibat dengan media. Ya. Tapi levelnya masih di citizen ya, belum citizenship itu berarti norma-norma yang dia ada di dunia nyata kita dimasukkan di dunia digital. Tapi bedanya cuma itu aja hasilnya. Cuma dampaknya juga berbeda. Nah misalnya kita menggunakan sebuah device tanpa adanya aturan dan juga ada etika, dampaknya juga besar hasilnya. Lanjutnya sih. Nah, Gitu ya. perbedaannya. Jadi kita nanti di sini juga membedakan artinya ya, beda arti digital citizenship dan juga pengguna internet biasa sama digital citizenship itu aslinya beda juga aslinya. Mungkin bisa aku bantu jelasin ya. Ini pengguna Silakan. internet. Perbedaannya pengguna internet sama digital citizen, ya kan? Terus Kalau kita kan kemarin ambil cuplikan dari bukunya Kristen Madsen ya, dengan judul Digital Citizenship in Action karya Kristen Madsen. Nah, dalam buku ini tuh dia tuh mengkritik kalau kurikulum digital citizenship yang lama itu kita tuh diwanti-wanti gitu ya, jangan bicara dengan orang asing di internet, terus jangan posting informasi pribadi, terus lindungi privasi, bangun personal branding dan lain-lain. Nah, ini kan cuman kayak bersifat egosentris gitu loh buat diri kita sendiri ya. Kayak kalau kamu mau nge-save dirimu ya jangan kamu bagikan, tapi kalau kamu mau branding ya silahkan branding lah gitu. Itu kalau pengguna internet itu lebih ke individu. sifatnya individualis banget ya berarti ya. Jadi pengguna internet itu tanda mana berfokus pada diri sendiri. Ini hanya untuk diri sendiri. Terus lanjut kita ke digital citizen. Nah, Silahkan jelaskan Mas Kio. ya iya. Sama juga dari bukunya Kristen Madsen, kalau digital citizen itu bagian dari komunitas. Jadi dia nggak cuma buat dirinya sendiri. Nah, ini menurut Madsen bukan hanya orang yang hanya tahu cara menjaga keamanan diri di internet, bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga aktif terlibat dalam komunitas digital, baik dengan orang yang dikenal maupun tidak, terus berkontribusi dengan masyarakat, nggak hanya melindungi atau mempromosikan diri sendiri, mampu membangun hubungan kepercayaan dan komitmen. Oke, berarti yang ini lebih dua arah gitu ya Mas. Yes. Jadi nggak sendiri. Lebih kayak nganggap media sosial itu tempat untuk bermasyarakat gitu Iya. ya. Di ruang sendiri. Jadi kalau pengguna internet itu sifatnya sendiri banget berarti. Tapi kalau digital citizen itu kita berarti udah masuk ke dalam sebuah komunitas ya berarti ya. Sosial tapi secara digital. Terus selanjutnya ini ada kutipan yang kami ambil dari bukunya juga. Ini bahasa Inggrisnya, Digital Citizenship Curriculum must strive to show student possibilities over problems, opportunities over risk, and community successes over personal gain. Apa itu artinya? Kurikulum keluarga digital harus mengajarkan kemungkinan bukan sekedar larangan, peluang bukan hanya sekedar risiko, keberhasilan komunitas bukan keuntungan pribadi. Jadi kalau kita ambil analogi secara sederhana, basic banget, kita kan dikasih tahu bahwasanya peso itu bisa ngiris tanganmu, berbahaya. Itu kan resikonya. Tapi padahal kita ada kemungkinan lainnya yang lebih positif. Iya. Misalnya walaupun ini tajam bisa ngiris tangan, tapi juga bisa bikin makanan enak gitu loh. Betul sekali. Ya. Tapi ada dua makna sini. Tapi kalau yang di kurikulum yang lama tadi dari Kristen Madsen itu kok cuman kayak larangan, antisipasi, terus dan anjuran kayak mau personal branding ya silahkan, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi ini beneran pengennya tuh mengajarkan kemungkinan gitu. Oh ya, kalau media sosial tuh emang berbahaya kalau kita gunainnya berbahaya. Dan kalau gunainnya cepat pun bisa
memiliki kemungkinan yang punya potensi Potensi, aslinya. betul. Aslinya. itu sih perbedaannya dari pengguna internet sama digital citizen. Nah, sekarang masuk yang ada SIP-nya. Sipnya sih. Ya, kita telaah lagi. Oh, kita break dulu ya. Sudah 10 menit ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Berarti sekarang kita sudah bahas digital citizenship. Aslinya artinya apa sih artinya? Bedanya sama tadi apa sih aslinya? Kita tadi udah sempet bahas ya. Sekarang bedanya ana SIP-e karo ora. Sip. Apa ya? Nah, di sini ada beberapa definisi menurut ahli. Cuma kita di sini udah ngerangkum jadi satu kesimpulan definisi. Jadi intinya kewarganegaraan digital atau digital citizenship merupakan kemampuan individu dalam memanfaatkan teknologi digital dengan cara yang bijaksana, bertanggung jawab, aman, dan sesuai dengan norma-norma. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Jadi bedanya dengan digital citizen, kalau digital citizen itu cuma sebatas menguasai dan juga mengoperasikan sebuah device. Kalau di citizenship ini sudah benar-benar tahu dan apa dampaknya, apa konsekuensi dalam suatu ketindakan di media sosial, misalnya berkomentar, memposting dan juga lain-lain. Udah kayak membawa kebiasaan di relief ke Ya emang gitu aslinya, memang konsepnya seperti itu aslinya. Jadi seperti tadi dengan norma-norma tadi. Jadi norma-norma itu kan sama aslinya yang norma-norma di sosial di dunia nyata. Cuma kita menerapkannya kan di dunia digital bersama. mengapa digital citizenship menjadi topik yang penting untuk dipelajari dan disuarakan. Tentunya karena mencakup semua internasional sini, terutama di Indonesia penggunaannya kayak banget toh, pengguna HP itu lebih lebih gede daripada dibayangkan, Lebih banyak sih. Makanya ini juga sebagai diwanti-wanti juga untuk bisa disuarakan topik ini biar masyarakat itu tidak hanya tahu untuk mengoperasikan tapi tahu juga bagaimana menggunakan teknologi ini dengan bijak sana sih. Nggak cuma ngerti nih gue komen post ya kan. Oke, kita lanjut. Seperti apa keadaan digital citizenship di Indonesia? Ternyata terjadi peningkatan dari tahun 2021 ke 2024. Memang bener ya, Meningkatnya sekitar ya 10% lebih. lebih banyak. Pertama kan kita kan di Jawa ya, ini Jawa harusnya yang paling besar. Ya, padat penduduknya. Ada, makanya kan di Jawa itu paling banyak menggunakan internet. Tapi kan di luar biasanya juga banyak sih. Sumatera itu juga banyak aslinya. Kalau ada juga datanya untuk penggunaan device seperti ponsel dan juga telepon. Nah, Tapi tanda bagusnya lebih kayak yo Indonesia lebih merata gitu loh. Maksudnya udah ada kayak pemerataan. Cuma ya pemerataannya belum sampai merata semua. Masih ada ketimpangan sih, terutama di negara-negara yang jauh dengan pusat ibu kota ya, kayak misalnya Papua, Maluku itu beberapa memang masih belum merata dan juga belum merata di pembangunan untuk infrastruktur untuk internet. Di sini kita menilai kualitas dari digital citizenship itu dari tiga pilar ini. Yang pertama itu adalah literasi digital, keamanan siber, dan juga etika digital. Aslinya kalau bisa di searching itu ada 9 pilar aslinya menurut dari McRae tadi ya, dari McRae itu tadi aslinya 9 pilar. Cuma di sini kita ambil 3 yang menurut kita itu yang paling relevan di Indonesia. Karena kita di sini masih berputar-putar di 3 pilar ini, literasi digital, keamanan siber kita, dan juga etika digital kita.
karena yang pertama literasi, jelas literasi kita masih rendah. Sensitif rata-rata. Keamanan. Karena siber, ya kita masih tahu lah ya kita beberapa kasus yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya seperti kebocoran data, dan juga kebocoran data nasabah yang di bank syariah ya. Kalau itu jadi kita nggak jelas lah ya. Kita tak tahu ya. Nanti yang apa namanya seperti laporan Microsoft itu dulu yang paling tidak sopan. Itu Etika. Nah, seperti apa tingkat literasi digital kita? Oh my god. ya aslinya sih kalau menurut ini kan ambilnya dari laporan Lipdik ya, laporan dari resmi dari Kementerian Komunikasi atau Kemdikti. Di sini kami ambil dari data 2021 sampai 2024 yang sebenarnya ini trennya cukup positif juga karena poinnya ini masih di kategori tinggi ya aslinya jika dilihat secara rata-ratanya dari 2001-2023 maksudnya seperti itu maksudnya. Di sini juga ada data dari laporan statistik Indonesia. Ini penggunaan telepon tetap kabel, masih kabel ya ini. Nanti juga ada ya, yang ini lebih relevan yang ini sih aslinya karena telepon atau telepon seluler Smartphone ya berarti. ya smartphone. Karena kita penggunaan smartphone lebih banyak sih device-nya ketimbang kayak misalnya komputer atau laptop. Ya. Di sini bisa dilihat ya pemerataan rumah tangga yang memiliki telepon seluler. Berarti benar kata Mas Angga tadi ya itu yang di Papua Pegunungan cuma dapat 15%. Iya, 15% paling rendah itu. Paling rendah malah ini. Malah yang paling tinggi itu malah di Riau ya malah ya, Sumatera. Jika di Jakarta masih kalah tuh. Jakarta malah kalah ya. Bisa memiliki promosi telepon. Laporan data statistik Indonesia 2024. Oke. Kalau di sini itu ada persentase penduduk yang mengakses internet. Ini kalau tadi itu menggunakan smartphone, ya di sini akses internet. Dan masih sama lagi kita bisa lihat di Papua Pegunungan itu paling rendah. 0, berapa itu? 0,7 kayaknya. Ini agak burung ya ini. Dan yang tinggi itu masih di Pulau Jawa ya sama Sumatera malah paling tinggi. Peningkatan. Nah, jika tren tadi itu menunjukkan tren positif, mengapa justru tidak dibarengi dengan faktanya? Nah, jadi di sini kami mengumpulkan beberapa kasus dan juga berita yang masih berkorespondensi dengan ini, yang dimana kasus-kasus ini bertolak belakang dengan data-data yang dari Lipdik tadi kan. Jadi kan dikatakan kalau literasinya tinggi meningkat 3,0 lah tadi data tinggi 3,6. Nah kalau dilihat secara real ini masih ada beberapa yang kecolongan aslinya negara kita. Jadi masih ada yang nggak relevan gitu ya Mas ya? Yes, betul sekali. Karena temuan beberapa kasus. Karena kita coba gali lagi. Kalau literasinya itu tinggi, kita lihat dulu preferensi apa yang diakses oleh orang yang digunakan di media sosial, di handphone atau device lainnya itu kebanyakan adalah hiburan. Hiburan ini mungkin bisa masuk game juga ya? Bisa. Medsos dan juga masih diberikan informasi. Ya paling enggak informasinya masih lumayan banyak sih. Jadi setuju sih. Jadi orang-orang masih mau mengakses untuk laman dengan berita seperti di jurnalistik. Pembelajaran online bisa lihat ya, paling rendah banget pembelajaran online ya. Berarti cuman kayak buat hiburan, media sosial, cari berita, dan yang lain mengikuti ya. Mengikuti. Waduh. Nah, di sini juga ada data responsif dan koperasi. Di sini ternyata kita negara Indonesia, masyarakat digital masih rentan untuk terprovokasi dan juga
responsif terhadap informasi yang didapat yang di digital. Nah, ini bisa dilihat di gambar 2.4 seberapa yakin atau sih. Jadi orang-orang masih belum yakin untuk make sure kalau informasi yang didapat itu masih ini hoax atau tidak sih hasilnya. Nah, gitu. Kalau mas-masnya udah pernah mengalami nggak? Kayak misalnya ada suatu berita atau apalah seperti informasi-informasi terkait yang diberikan misalnya di WA, di grup-grup circle gitu ya, circle gitu. Kira-kira ada kan? Pernah nggak? Kira-kiranya ternyata rupa-rupanya itu hoax gitu. Kalau di era-era sekarang sih sebenarnya saya udah jarang ya, karena sekarang tuh kalau misalnya lihat berita tuh bener-bener yang dari website sumber berita yang terpercaya dulu. Cuman beda kalau waktu saya masih SD itu, zamannya waktu pertama kali punya HP itu pasti kan mungkin masa juga ngalamin kayak apa jadi share-sharean hoax dari WA ini Sorry banget. tolong di-share ke orang-orang Anda. Nah itu kan ya untungnya saya juga nggak ikut kayak gitu. Cuman mungkin kalau Ilyas ada Kalau dari politik sih Banyak ya. banyak ya. Nah, sekarang juga masih banyak ya sebenarnya. karena kan kadang kalau yang politik sekarang juga ada yang manipulasi juga gitu loh. Oh, Kayak yang nggak sesuai sama faktanya. terutama pas pemilu kemarin tuh ya banyak banget yang media itu membesar-besarkan ya. Sifatnya berbola itu banyak sekali hasilnya. Nah, di sini bawah juga tuh ada statistik. Nah, di sini apakah alasan Anda menyebarkan informasi tersebut? Dilihat itu hanya untuk meluruskan informasi tersebar. Ya, masih memang benar. Orang itu menyebarkan informasi hanya untuk meneruskan saja, belum langsung ditelaah terlebih dahulu, langsung dikirim di grup-grup WA atau di repost lagi di media sosial malah. Suka ngomong jarine gitu. Padahal sebenarnya kan nggak terpercaya gitu. Iya, belum kredibel aslinya karena kita nggak tahu asal dari berita itu dari dari berita dari mana, apakah laman ini itu udah kredibel atau belum gitu. Kalau saya sih kalau mau akses berita itu selalu dari Tempo sih aslinya sih kalau saya, karena dari dulu itu Tempo tuh udah banyak banget jejaknya kayak misalnya pas zamannya Presiden Gubernur Indonesia Pak Harto. Nah itu Tempo ini sudah banyak banget membuat berita-berita yang Aktual. Ya aktual aslinya. Cuma yang masalahnya itu banyak banget yang beredar zaman segitu. Jadi banyak banget yang majalah-majalah Tempo yang menyorakan oposisi terhadap Pak Harto dan juga kasus-kasus kayak yang saya masih ingat itu yang kasus lali aku ya jenengnya, penganiayaan terhadap pedagang telur kayaknya dulu itu yang ternyata dilakukan oleh tersangka dari kepolisian ini. Ya itu banyak itu zaman dulu juga dibredel. Nah, itu. Kita break dulu ya, benar ya. Udah 10. Belum bisa pasti bahwa berita ini aslinya Nyata atau tidak? ya nyata bener atau tidak. Bagi mereka yang melaksanakan mengecek informasi sebesar 59% diantaranya akan mengevaluasi kebenaran berita yang didapatkan melalui mesin misalnya seperti Google, Yahoo. Sisanya itu dari tulisan ini ya, dari bertanya dengan kepada keluarga dan saudara. Masih banyak 30% ya, dari mulut ke mulut berarti ya sini. Ya tadi kan karena masih dikarenakan yang tadi ya belum merata tadi ya untuk para pemerataan internet dan juga penggunaan gadget seperti handphone. Ya, mungkin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam studi kasus yang terkait
Nah, tentang berita-berita hoax. Nah, ini bisa dilihat ya ini. Tapi nanti kita akan pilih yang dari ke tahun ke tahun. Ini hanya preview saja. Nah, oke, kasus yang pertama, kasus Dimas Kanjeng dari 2012. Berarti Mas Maulana udah familiar banget ya dengan Dimas Kanjeng ini. 2016 sih berarti kita SD. SD kelas biru kan? kelas 4. Ya kelas 4 sempat viral banget ini, banyak banget dengan diliput karena dia nggak cuma satu kasus, 2 kasus selain pembunuhan, penipuan, benar. Itu sempat agak heboh gitu ya saya karena sak rumah ini isinya juta nih, katanya tuh uang palsu. Ya ini salah satu bukti bahwa masyarakat Indonesia itu masih percaya dengan hal-hal gaib seperti ini. Hal-hal gaib dan juga mistika, masih percaya karena penduduknya ini masih dalam tanda kutip masih percaya, padahal pas sudah ketahuan bahwa dia itu melakukan penipuan. Nah, pengikutnya ini masih kekeh pas saat dia ini ditangkap itu. Jadi ditangkap ini pengikutnya masih pada protes, masih melempar batu ke polisi. Kurang apa gue persaingannya. Wow. Loyal sekali ya sini. Loyal mong ya pokok. Pokok. Nah ini juga Dwi Hartanto. Ini juga masih kata setahun sih. Cuma ini juga malah ini heboh se-Indonesia karena digadang-gadang jadi next gen dari B.J. Habibie. Ini keren banget ya dulu ya. Diliput-liput segitu banyaknya, dipuji-puji karena akhirnya anak Indonesia itu bisa go internasional, membuat ini dulu kan Mas Dwi Hartanto kan ngaku-ngakunya dia itu sebagai asisten profesor di universitas di Belanda, bahwa dia itu ikut serta dalam proyek pembuatan roket dan juga satelit. Juga dia mengaku bahwa dia itu ngeliter atau memimpin sebuah proyek yang itu di mana proyeknya itu membuat six gen pesawat jet. Nah, kalau bisa dibayangkan six gen untuk pesawat jet itu bisa dilihat kayak pesawat tempur yang masih baru ya di AS kayak FX. Wah, nah dua itu masih Gen 5. Masih Gen 5. Nah, Gen 6 ini bentuknya hampir sama kayak B2 bomber. Jadi dia nggak ada siripnya. Jadi cuma kayak bentuk V gitu loh. Sama ya pernah lihat kayak yang di Cina itu kan dulu kan pernah lihat footage yang pesawat jet tempur yang di Cina itu J32 kayaknya kalau nggak salah itu. Nah dia itu bentukannya dia tuh nggak ada sirip atas, jadi cuma kayak sirip samping kanan kiri saja. Ya masih sama sih aslinya, sama kayak F22 itu kan setiap mode ya, sama ini juga setiap jet. Ya, rupanya tapi tidak demikian ternyata. Dia menggawe-gawe. Pada 2011 ini sudah terduga bahwa Mas Dwi Hartanto ini ternyata bohong ya, ngaku sih ternyata. Ternyata selama ini dia itu hanya mahasiswa biasa misalnya, sebenarnya dia tidak tidak mengambil jurusan aerospace engineering. Ternyata dia hanya mahasiswa di mata kuliah di kuliah prodi virtual reality kalau nggak salah, virtual reality yang di mana ini nggak ada sangkut pautnya dengan engineering sama sekali. Bawaan publik. Oke. Sampai Mata Najwa itu pernah kecolongan ini. Karena 2016 itu pernah diliput sama Mata Najwa tentang pencapaian Dwi Hartanto ini. Sekelas Mata Najwa aja bisa kecolongan lagi. Lanjut. Nah ini masih baru, ini masih baru. Bisa kan Mas Gio ini.
Ini beredar unggahan di media sosial mengklaim bahwa 74% kematian disebabkan oleh vaksin COVID-19. Ini sempat jadi Disebabkan oleh pengguna Instagram Shinsi Uki. Arsip ada 5 juta. ini cepat heboh karena orang-orang takut jadinya. Kan udah terlanjur kasih vaksin, dibilangnya itu banyak yang sudah divaksin itu malah meninggal. Padahal vaksinnya dia udah 2021. Tapi khawatirnya di 2025. Itu makanya aneh juga ya dari tahun-tahun malah. Ya, yang dimana berdasarkan faktanya klaim bahwa 74% kematian disebabkan vaksin COVID-19 itu salah. Dimana karena ini informasinya ini masih publikasi berjudul Systematic Review of Autopsy Findings that after COVID-19 vaccination. Ini masih belum dipublis, masih bersifat tesis aslinya, belum fix terbukti gitu. Tapi malah udah dipakai. Padahal setelah 24 jam dihapus lagi. Itu dini. Just banget. Ini salah satu kasus ya, deepfake. Nah, ini nanti kita juga akan membahas ini juga karena ini yang masih relevan karena berita-berita hoax yang sekarang itu lebih banyak berita hoax yang AI, jadi berasal dari AI. Ini salah satunya deepfake, di mana videonya ini itu seolah-olah Bu Sri Mulyani mengatakan guru itu beban. Kita lihat. Guru itu beban negara. Video yang viral di media sosial, cuplikan video Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa guru adalah beban negara. Salah satunya, video statement ini diunggah oleh akun TikTok pada hari Senin 18 Agustus yang kemudian tersebar di media sosial Instagram dan juga X Tribuners. Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Suryantoro menegaskan video tersebut adalah video palsu alias hoax Tribuners. Beliau menuturkan video ini adalah hasil rekayasa deepfake dari video pidato Sri Mulyani dalam forum konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia di ITB pada Kamis 7 Agustus 2025. Kalau diperhatikan dengan lebih seksama Tribuners, cuplikan video ini terlihat sudah diedit menggunakan AI karena ketika Sri Mulyani menyebut kata beban, suaranya juga terlihat patah-patah Tribuners. Dan beliau juga menuturkan bahwa Menteri Keuangan tidak pernah sekalipun menyatakan bahwa guru adalah beban negara. Video tersebut diakui Menku merupakan bagian dari deepfake dan potongan tidak utuh dari keseluruhan pidato dari Menteri Keuangan ini. Pada pidatonya saat forum konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia sendiri, Bu Sri Mulyani ini memang menyinggung soal gaji guru dan dosen, tapi bukan seperti yang ada pada video yang viral di media sosial ini, Tribuners. Bendahara negara ini bilang kalau negara masih menghadapi tantangan dalam memberikan gaji guru dan dosen dalam jumlah yang layak, begitu ya. Alhasil memang masih banyak yang mengeluhkan soal gaji guru dan juga dosen karena dinilai kerap kali dikeluhkan masyarakat hingga memunculkan stigma profesi yang mulia ini tidak dihargai oleh negara. Sri Mulyani lalu menyatakan bahwa ada pertimbangan juga, haruskah masyarakat ikut menanggung gaji guru dan dosen agar profesi ini mendapatkan gaji yang lebih layak. Pasalnya jika hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dikhawatirkan guru dan dosen menjadi kurang sejahtera, Tribuners. Tapi fokusnya di AI-nya. Diedit. Ya berarti ya sekarang orang bisa membuat video asli kayak video pidatonya Bu Sri Mulyani ini jadi yang kata-kata sebenarnya tidak diucapkan gitu loh ya, berarti ya bisa mengubah cara orang bicara loh. Jadi biasa. Ya bisa kayak membuat stigma seperti itu ya berarti ya. Jadi orang-orang kan udah masyarakatnya itu mudah terprovokasi, udah jarang ngecek kredibilitas dari sebuah informasi. Nah, kalau dihadapkan seperti ini gimana? Ya langsung percaya ini repot kayak gini. Terutama kan ini kan yang ditujukan
guru-guru ya. Guru-guru itu sekarang kan masih juga mengeluh terhadap juga gajinya masih rendah. Terutama guru-guru honorer. Guru-guru honorer kan gajinya kan belum layak ya hasilnya ya, sudah hanya sedikit. Dikatain tadi beban negara. Apa ya panasnya gitu. Kalau mas-masnya itu pernah nggak kayak ngeliat kita deepfake ini atau mas-masnya itu tahu deepfake itu aslinya artinya apa sih? Kan kita kan nggak tahu ya deepfake itu aslinya itu seperti apa gitu fitur-fiturnya itu loh. Kalau deepfake itu sebenarnya dari saya sendiri itu belum pernah nyoba ya mas. Cuman sepengetahuan saya dari contohnya berita-berita seperti ini sama teman saya pernah ada yang bikin juga. Jadi misal saya mau fotonya Mas Rangga terus nanti dimasukin ke deepfake, Mas Rangganya juga joget itu bisa gitu. Contohnya kayak gitu kemarin teman saya. Cuman kalau saya boleh nanggepin video yang di sini itu kan sebenarnya kan Ibu Sri Mulyani kan waktu itu kan berpidato di ITB ya waktu itu. ITB. Nah otomatis kan ada audiensnya juga. Cuman kalau katanya pun ada rekamannya juga kan. Nah yang dimana di rekaman aslinya itu kan tidak ada Ibu Sri Mulyani yang mengatakan kalau guru adalah beban. Nah cuman yang pertama itu kan akan memprovokasi masyarakat di Indonesia ini, terutama guru lah. Terus yang saya heran kenapa bagi audiens dan juga orang-orang yang hadir pada speech-nya Ibu Sri Mulyani pada waktu di ITB itu tidak memberikan konfirmasi jika Bu Sri Mulyani itu tidak mengatakan demikian gitu loh. Benar juga ya. Malah kita berkepikiran. Lah iya kita malah percaya kayak berita yang dari TikTok ini ya. Terutama ini TikTok kok Malah nggak memberi kesaksian gitu kan mas. Itu nggak speak up ya. Emang sih mas. Emang kebiasaan masyarakat Indonesia itu kadang jarang bicara karena apa? Takut. Cuma tadi kan pertanyaannya kan kita sudah mengenal deepfake apa belum? Cuman kalau dari saya belum, cuman mungkin dari Ilyas bisa nambahin. Ini sih mas, kalau dari deepfake kayak gini kan yang paling sering kena itu generasi boomer kan. Mungkin di Facebook itu banyak banget ya itu. Facebook itu apalagi kayak telepon palsu yang mengatasnamakan anak ibu kecelakaan, ini suaranya gini terus Tolong ditransfer. Itu sih yang paling nakutin itu. Kalau ada nyambungnya juga sih sama yang kayak tadi diomongin sama Mas Gio kan, kayak misal pisau itu bisa dipakai untuk membelah bahan masakan untuk Bisa ngiris tangan. Ya bisa ngiris tangan juga. Jadi itu kan sebenarnya dualisme. Cuman kalau saya lihat itu deepfake itu sebenarnya itu juga bisa dimanfaatkan ke arah positif. Cuman sebenarnya memang tergantung ke penggunanya aja sih. Iya. Ya kan kayak gini kan sebenarnya ada penggunaan juga sih kayak yang di TV One kalau nggak salah kan dia kan udah presenter acaranya kan udah nyoba eksperimental dengan menggunakan AI hasilnya. Jadi presenternya itu pakai AI. Nah, bener berarti kata Masnya itu kan seperti AI ini kayak pedang apa namanya? Dua mata bisa. Dua bisa ya, bisa ke arah positif tapi bisa ke arah negatif dua-duanya itu ya. Tergantung penggunaannya. Oke. Nah, ini satu video lagi. Ini menjelaskan tentang literasi ini. Bang, berita Komdigi blokir sosmed anak di bawah 16 tahun itu hoax gimana sih? Menarik nih. Kemarin tuh saya sempat bahas tentang ini. Komdigi bilang bakal blokir sosmed buat anak di bawah 16 tahun. Jadi, akun bocah akan mulai dinonaktifkan satu persatu. Ini yang ngomong Menteri Komdigi sendiri. Nah, kamu mau lihat nggak komen netizen kayak gimana? Hoax cuy, hoax kan? Uy, hoax katanya, hoax weh. Jadi, pada bilang ini hoax karena ada artikel ini nih. Hoax, media sosial akan dinonaktifkan Komdigi pada 28 Maret 2026. Yang ngepost artikel ini adalah Komdiginya sendiri. Nah, kalau kita perhatiin, di artikel ini ada video yang tadi ini nih, yang si Menteri Komdigi ngasih tahu tentang semua ini. Lah kok Komdigi bilang dirinya sendiri hoax? Makanya pada banyak komen yang kayak tadi, dipikir keseluruhan beritanya hoax. Netizen pada menggunakan artikel ini sebagai bukti kalau berita tadi adalah hoax. Nah, disinilah pentingnya literasi ya. Karena kalau kamu baca baik-baik, maksud dari artikelnya bukan begitu. Kemarin itu ada yang posting begini nih, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube akan dinonaktifkan di Indonesia mulai tanggal 28 Maret 2026. Nah,
ini dia yang hoax. Karena faktanya kan sosmed nggak akan dinonaktifkan di tanggal segitu. Yang akan terjadi di tanggal segitu adalah mulai berlakunya blokir sosmed milik bocah. Dan yang posting hoax ini nyelipin video penjelasan Komdigi yang ini. Kayaknya yang bikin postingan nggak nangkep pesan dari videonya, jadinya salah bikin postingan. Intinya, yang hoax bukan penjelasan Komdigi yang ini. Yang hoax adalah statement yang bilang kalau seluruh sosmed akan dinonaktifkan. Ngerti ya? Walaupun saya yakin yang teriak-teriak hoax ini ya palingan bocah. Pada masih belum bisa terima sama kebijakan ini. Kalau kata saya mah, sabar kids. Semua ada waktunya. Untuk sekarang, kamu nikmatin aja dulu masa kecil yang aman. Nikmatin masa kanak-kanak tanpa pusingnya sosmed. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Oh, salah maksud berarti. Salah maksud. Ya, itu kebiasaan masyarakat digital kita. Kurang cross check dan juga kurang baca konteks Sekilas gitu tuh. ya, sekilas langsung barang dulu sekilas videonya langsung ujungnya komen. Dan sebenarnya tuh udah ada penjelasannya harusnya ya. Kita saja yang kurang membaca itu tadi dari sekian datanya tadi yang dari Komdigi itu indeks kita sudah tinggi ternyata ya rata-rata Fakta di lapangan. faktanya di lapangan. Ya mungkin ini kan juga masih karena audiensnya kan masih anak-anak. Nah sebenarnya memang anak-anak ini kan tidak seharusnya menggunakan sosial media di usia dini seharusnya gitu. Karena kan cukup berbahaya untuk preferensi konten-kontennya yang mungkin mengandung seperti sara atau mengandung konten-konten yang eksplisit aslinya. Ya belum lagi pornografi juga kan Mas. Iya, jelas mengenai itu. Itu paling banyak ya kalau di sini itu. Larisnya. Laris. Nah, itu dia. Nah, di sini ada data statistik beberapa sering sumber-sumber informasi yang digunakan masyarakat media sosial yang paling banyak jelas. Nah, media sosial ini apa aja yang paling sering? Facebook. Seperti yang dikatakan Mas Gil tadi, kan banyak banget ya konten deepfake atau AI itu yang di media sosial itu paling banyak itu Facebook. Saya juga sempat mengamati konten-konten media yang di Facebook itu sekarang masih banyak banget yang berbasis kayak AI kayak kerajinan itu dibuat dari bahan sisa terus dibuat sama anak kecil. Nah ternyata hoax atau AI pakai AI, tapi orang masih percaya aja. Tapi memang benar sih. Tapi kalau mungkin dari kita kan bisa lihat ini AI bukan. Aslinya kalau generasi kita tuh mungkin lebih jeli kalau melihat. Kalau misalnya dihadapkan dengan generasi boomer atau generasi ya, orang tua kita lah ya. Iya itu masih kadang-kadang kecolongan itu masih percaya kayak misalnya foto misalnya buah-buahan terus yang dituliskan kayak lafal Allah, saya percaya ya gitu. Nah, itu pasti percaya juga. Udah, ya itu sih. Udah mau percaya terus disebarin juga. Nah, bahaya itu juga kalau udah salah terus disebarin, makin banyak bumber-bumber yang masih percaya. Gitu. Tapi emang kalau aku buka HP orang tua aku emang gitu, isinya ki AI gitu loh, kayak kebo tiba-tiba jadi orang, kebo tiba-tiba, karena aku cuma bantu ngeblokirin tau maksudnya, biar referensinya tetap normal gitu. Kalau Mas Pasang pernah mengalami hal yang seperti itu? Kalau bolak-balik sih punya, malah aku lihatnya nggak cuma di Facebook dong, di TikTok sekarang juga mulai, Instagram juga mulai yang kucing masak lah atau. Iya sih ya, karena kan Facebook sama Instagram paling banyak ya aksinya ya yang menggunakannya di sini. Ya, itu sih referensi media, referensi konten di sosial media seperti Facebook dan juga Instagram kan juga semakin luas. Itu juga sih. Kalau misalnya preferensimu banyak banget konten media berbasis AI, nanti konten media sisanya nih konten di media sosial nanti juga paling banyak menyajikan penggunaan AI juga sih. Itu yang berbahaya. Nah, di sini kita juga akan membahas selain hoax, media sosial dapat menciptakan ruang semu. Nah, ruang semu itu biasanya kalau di Inggris itu namanya echo chamber. Nah, di mana kehadiran media sosial ini sudah menggeser interaksi masyarakat, ya, memang benar. Karena di masa digitalisasi ini
interaksi secara langsung itu kerasanya udah mulai berkurang dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun-tahun sebelum adanya COVID-19. Jelas banget ya itu ya. Nah sayangnya dari media sosial ini juga berpengaruh pada pola pikir ya, nggak hanya mahasiswa, cuma di khalayak umum itu juga berdampak dari bagaimana kita menggunakan dari sosial media, terutama dalam saat menanggapi berita-berita hoax tadi. Selain hoax, media sosial dapat menciptakan ruang semu. Nah, ini kan kita juga akan bahas ini. Selain hoax, jadi media sosial ini dapat menciptakan sebuah ruang semu. Nah, misalnya ini disebut dengan echo chamber, ruang semu. Jadi ruang semu ini kayak fenomena di mana kita itu atau misalnya sebuah grup di suatu media sosial atau misalnya di platform di digital itu hanya menerima preferensi konten suatu misalnya informasi itu yang dimana bersifat biasnya ini akan hanya berputar-putar di sekeliling dari komunitas itu sendiri. Jadi komunitas A dan komunitas B kemungkinan nanti akan mungkin berbeda pendapat karena konten yang mereka dapatkan itu hanya dari perspektif yang berbeda, yang sendiri. Jadi dampaknya ini nanti akan membuat polarisasi di media sosial, di mana nanti akan berdampak pada munculnya ada paham radikal dan juga sebagainya. Nah, ini loh kuncinya dikendalikan oleh algoritma. Nah, ini sing dadi masalah ki algoritmanya ini kan. Jadi di setiap setiap akun ini algoritmanya kan berbeda-beda. Makanya itu pandangannya beda. setiap orang pasti nanti preferensi konten media ini akan berbeda sesuai dengan konten yang akan cari. Jadi nanti tergantung. Misalnya kayak dirimu pro Prabowo, aku sing kontra Prabowo misalkan. Preferensinya beda-beda. Yang Prabowo mesti kan gue komunitas dewi ya. Komunitas saya informasinya seputar pro Prabowo itu ya, informasi yang sifatnya nanti mendukung Prabowo dari presiden. FGP-nya sini itu. Itu masalahnya itu nanti. Nah ini bahayanya itu. dalam konteks sosial media ruang gema atau chamber merupakan istilah kiasan dari suatu keadaan ketika keyakinan yang diyakini atau menjadi keputusan bersama oleh komunitas disebarkan dan juga berulang-ulang dalam sebuah komunitas itu sendiri. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi informasi yang diterima nanti itu hanya berputar-putar dan berulang-ulang dan disebarluaskan di Circle circle itu sendiri, circle atau komunitas itu sendiri. Jadi ya seperti di gambarnya itu ya. Yes, I agree with news. I agree with, but the both of them don't understand each other. Nah, secara gambar umum seperti ini. Ini lingkaran konversasi di mana grup 1 sama grup 2 itu akan konten atau media yang mereka dapatkan itu hanya berputar-putar di mereka saja, sehingga memunculkan polarisasi dalam suatu kelompok di sosial media. Aku meh nambahin. Lucunya itu sifat manusia itu seperti itu gitu. Akan yang kemarin sempat baca kan juga. Ternyata orang itu lebih mau mendekat itu kepada orang-orang sing kayak sejalan, sependapat. Yoi. Makanya bisa membahayakan dengan adanya echo chamber ini kayak gitu, karena dari sifat alami kita pun kayak gitu sebetulnya. Dan juga ketika dia dekat dengan orang yang berbeda pendapat, kemungkinan besarnya dia akan menyangkal pendapat atau paham yang dari orang lain itu sendiri. Jadi dia menyangkal. Jadi itu kata aku mungkin mau nambahin juga mas, karena itu sebenarnya bisa juga diakali. Kayak misal kita kan cuman pengen bergaul dengan yang sejalan dengan kita aja, cuman itu menurut saya selama kita tetap bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah, itu
nggak bakal jadi sebuah masalah banget sih, karena kita jatuhnya malah objektif dan kita tetap melakukan hal yang kita senengin gitu. Iya betul. Tapi kan artinya kita harus tetap bisa menyaring dan juga membedakan. Tetap mau menerima pandangan lain gitu kan Yes. intinya itu. Enggak mau ini Ini aja. aja itu. Karena nanti kan itu namanya membatasi pengetahuan dan juga perspektif dari beberapa orang. POV ya. POV. Clear, sorry. POV. Sini ada bagaimana echo chamber terbentuk. Di sini ada bagan yang sudah saya buat. Nah, ini kalau saya jelaskan, informasi yang paling masuk dalam sebuah grup di media sosial ini nanti akan semakin membesar. Yang ini disseminated information, yang artinya informasi yang disebarluaskan akan semakin membesar di suatu grup media sosial. Statusnya ini dari kecil sampai ke besar. Seeding sama echoing. Jadi seeding ini mengirimkan, echoing itu menggema. Menggema artinya berputar atau yang dibahasnya hanya di grup ini saja. Nah, ini sudah dijelaskan. Di sisi lain, algoritma ini juga menjadi salah satu penyebab utama echo chamber yang dapat mengurangi keberagaman informasi yang diterima oleh pengguna media sosial. Konten atau informasi yang ada di media sosial diatur dengan menggunakan algoritma rekomendasi atau bisa disebut dengan istilah filter bubble. Nah, filter bubble. Jadi filter bubble ini salah satu dari sekian banyaknya penyebab terjadinya echo chamber. Jadi filter bubble ini sebuah algoritma, fenomena algoritma di mana yang saya katakan tadi. Kalau misalnya contohnya aja, kita sedang membahas mengenai handphone, misalnya handphone iPhone. Nah, di suatu platform media sosial, sebuah iklan atau brosurnya ini akan menuju pada produk tersebut. Nah, itu namanya filter bubble, di mana nanti kalau misalnya datang pada suatu informasi atau berita-berita yang akan disajikan, itu setiap orang akan berbeda, tergantung dengan apa yang anda makan dari atau apa yang anda akan cari di media sosial tersebut. Karena agar itu menjaga agar konsumen atau pengguna dari media sosial itu tetap betah berada di suatu media sosial tersebut. Gitu. Ini ada penjelasannya. Algoritma rekomendasi itu algoritma yang menentukan informasi yang ditampilkan berdasarkan kriteria seperti konten yang pernah diakses sebelumnya. Akibatnya, setiap individu mendapatkan konten atau informasi yang berbeda dengan informasi. Sama, yaitu filter bubble. FYP kita sesuai dengan apa yang kita sukai. Ya, iya sama tadi preferensi media konten yang kita dapat sesuai dengan yang kita cari. Ini ada beberapa pandangan yang sudah ada, pandangan atau informasi sesuai dengan yang mereka suka. Semakin memperkuat pandangan dia. Gitu. Yes. Dia suka apa, semakin suka. Secara sempit. Nah, ini yang kita bahas tadi membuat orang-orang tertutup terhadap ide-ide baru. Sampai pertukaran data informasi. Kalau kita nggak mau melihat POV lain, Ya, betul sekali. harus memperburuk polarisasi, tidak memperkuat perbedaan pandangan sama yang atasnya. Menonton mencapai solusi. Ya, ini juga salah satu dampaknya adalah mengurangi kemampuan kita untuk memahami perspektif orang lain. Jadi karena kita sudah terlalu kekeh dengan pendapat kita di suatu komunitas, ya udah selama-lamanya kita akan percaya pada pandangan tersebut. Jadi kita akan lebih susah untuk menerima pendapat orang lain. Ya, iya, betul sekali. Kita akan membahas di pilar yang kedua. Nah, ini berarti apa ya? Kamera siber ya berarti ya. Masih kan negara kita disebut negara open source? Masih. Pertama dengan beberapa kasus di beberapa
tahun yang lalu seperti 2023 dan 2024, di mana kita banyak banget kecolongan kebocoran data ya. Jadi karena siber ini kan berarti menjadi sebuah topik yang masih perlu dibahas dan juga masih perlu diketahui, karena dari negara kita aja masih sangat rentan terhadap ancaman dari cyber ya, dari ancaman misalnya kayak malware dari atau apa namanya bentuk-bentuk lain seperti phishing atau doxing dan lain. RI Kebansi dan Jutaan Traffic Anomaly ini saya ambil dari laporan ya dari Komdigi juga. Jadi mereka setiap tahun itu membuat rekapan seberapa banyak traffic anomaly yang dihadapi tahun itu, dan juga apa saja bentukannya yang dari traffic anomaly itu. Total traffic anomaly di Kementerian Komunikasi tahun 2024 300 juta ya, 327 juta anomali ya. Jadi berarti banyak banget berarti ya totalnya. Yang dimana ini akan sangat mengganggu performa perangkat jaringan dan juga pencarian data sensitif, karena kan berarti traffic anomali kan berarti buat kondisi di mana ada hambatan ya, berarti ya ada hambatan atau aktivitas yang anomali atau tidak biasa yang ditemukan di jalur di konten di vital ya. Karena maksudnya tahu nggak ya artinya traffic anomali itu apa ya? Anomali. Mungkin Elias bisa lebih menjawab karena beliau lebih ahli. Anomali. Iya, anomali itu apa sih? Kan kita kan nggak tahu ya hasilnya apa ya. Anomali sini, anomali bisa dikatain sesuatu yang Tidak umum, asing, yang asing gitu, nggak wajar. tidak wajar. Nggak wajar. yang tidak pada sumbernya gitu misal. Mungkin begitu. Berarti ini apa? Kayak kebocoran data gitu. Hambatan sih ya, lebih ke hambatan. Jadi kayak seakan-akan misalnya saat kita mengakses sesuatu di web itu mungkin rasanya akan lebih berat gitu kan untuk mengaksesnya, atau lebih nge-lag gitu ya berarti, atau gitu ya. Ya itu termasuk Ya. Di pada 2024 sudah terjadi 27 kali insiden siber di aplikasi web. Yang terjadi 5 kali di jumlah terjadi siber pada bulan ini yakni 5 kali, dan jumlah jenis insiden tertinggi berupa injeksi berkas berbahaya. Berarti malware yang diinjeksi berarti dan ada 11 dan 14 kali. Wow, ini data pengguna BPJS. Skip. Iya. Oke. Malware menjadi traffic anomaly terbanyak 83,68%. Dari seluruh anomali cyber Januari-Juni 2025 berbasis malware. Malware menyusup melalui unduhan aplikasi palsu, tautan phishing, dan lampiran email berbahaya untuk mencuri data finansial korban. Malware dapat merusak menjadi ancaman serius organisasi, di mana malware ini dapat merusak sistem, melakukan pencurian data, mengancam reputasi organisasi, bahkan sampai menggunakan bagian material. Berarti malware ini berarti banyak bentukannya, kayak misal phishing atau link-link itu ya berarti, atau web palsu. Misalnya sekali klik berarti langsung menuju langsung proses itu ini. Karena saya pernah tahu nggak kayak malware jenis malware ini, dan seperti apa hasil bentuk-bentuknya itu malware? Ini sih yang sering menginjeksi, ya, tadi kan ada injeksi file itu kan. Iya, sesuai. Mungkin di website yang sering ada fitur upload file, itu sering bisa dimasukin file formatnya PHP itu. Jadi ketik file PHP-nya itu isinya kayak pilot yang bakal dieksekusi servernya itu. Kalau servernya rentan, nanti servernya bisa mengeksekusi file tersebut jadi perintah itu, kayak bisa dapat web shell ini kan. Web shell ini, kalau dapat web shell ini kita bisa dapat terminalnya server itu. Misalnya kita bisa mencari directory password atasan itu.
sama yang backdoor ini kan. Backdoor ini biasanya ditanam di direktory yang tersembunyi gitu. Jadi nanti kalau misalnya servernya diperbaiki pun, di fix gitu, kalau file backdoornya ini nggak dihapus, penyerang bisa masuk kapan aja gitu. Biasanya yang dicuri itu biasanya apa aja ya selain password? Jadi password, terus token itu biasanya ya? Yang lebih kritis itu sih bisa tahu alamat, Tapi NIK juga. kayak misalnya data di BPJS berarti nanti bisa dapat data apa pribadi dari pengguna-penggunanya untuk kayak di kartu kesehatan gitu ya berarti ya? Sering diperjualbelikan ya. Dijual belikan di web. Wah, mungkin data ini saya datamu ya betul. Datamu ya sih. Nah ya bisa. Wow. Oke, lanjut saja. Nah, ini Biarkan. salah satu apa namanya kasus bocornya data BJP di 2023 ini sempat viral ya karena terutama viral karena pelakunya berjurga ya. Biarkan. Jadi di 2023 ini pernah kejadian bocornya 18,5 juta data penggunaan BPJS yang dijual di forum gelap harga 153. Jadi data-data pengguna kartu kesehatan nasional itu bocor dan juga dijualbelikan di dark berarti ya. Dan dia juga membagikan 100.000 sampel yang berisi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat masing-masing yang dikatakan alamat dan juga nomor ponsel, email dan jenis pekerjaan dan nama perusahaan. Jadi ngeri banget ya berarti ya. Dari 18 juta data itu bisa bocor dan juga dijual belikan loh ibaratnya. Kalau masalahnya itu nanggapnya gimana kok bisa sekelas BPJS itu masih bisa kecolongan gitu kan kayak gini. Ini lebih gini mas, yang paling rentan dari sebuah sistem itu biasanya manusianya itu sendiri mas. Mungkin kalau sistem misalnya ada port database yang kebuka itu juga termasuk rentangan. Tapi kan kalau mau eksploitasi harus tahu password sama ininya itu. Tapi lebih sering manusianya karena mungkin adminnya itu apa link atau ya, email gitu ya. Itu bisa. Phishing berarti ya. Jadi salah konfigurasi juga gitu. Tapi selain dari apa namanya dari platform berarti human error masih sering kejadian berarti ya. Justru di situ Human error malah yang seringnya ya. Jadi ibaratnya itu kayak di human errornya dulu terus kebuka akses, dapat passwordnya gitu segala macam. Ya itu Malah banyak kan malah human errornya malah dibandingkan sistem. Tapi sebetulnya ini pertanyaan awam ya. Kenapa kok maksudnya dia dapat data segitu terus dijual itu tujuannya yang mau beli itu buat apa sebetulnya? kalau ini kan tergantung perspektif orang ya. Mungkin kalau data NIK terus alamat itu kan ya penting nggak penting kita bisa mengancam orang tersebut itu. Oh gitu. Kayak penyebaran data gitu ya. Ya saya tahu nih NIK masnya, terus pekerjaan alamat. Kalau saya punya dendam misalnya pribadi, saya bisa teror gitu kan. Ya itu udah termasuk kerugian material gitu. Jadi kayak boxing gitu ya berarti. Ya itu Boxing. udah Jadi gue misalnya mereka punya nomor HP-mu, gue biasanya ada nomor yang tidak kenal atau misalnya nomor judul, nah itu berarti nomor HP-mu Saya bocor. Ya. Gitu ya mas biasanya. ya bisa gitu. Dan kayak teror gitu ya nanti kalau kamu terornya mau berhenti misalnya kamu kirimkan uang segini misalkan bisa jadi ya. Ini juga selain dari BSI atau Bank Syariah Indonesia itu juga pernah kecolongan di tahun yang sama. Jadi data nasabah itu sempat bocor sebesar mencapai 1,5 TB, termasuk 15 juta data pengguna dan password untuk akses internal dan layanannya. Nah ini malah lebih parah ya sebetulnya mas kayak gini mas. Malah nanti kalau misalnya bocor
misalnya data kita didapat orang lain, berarti bisa melakukan transaksi ilegal berarti ini. Oh, itu bisa dilihat yang di bawah itu leak data dari Logbit. Jadi Logbit yang ini yang pelakunya berarti yang melakukan peretasan pada database dari PSI berarti ya. Sebuah database containing personal information more than 15 million customer, employees, financial document, legal document, NDA, password to internet service. Jadi semua itu didapatkan. Jadi ini berarti juga berjual belikan berarti. Ransomware. Kalau udah tahu nih, bedanya ransomware sama malware itu apa ya? Ransomware ini berarti kayaknya lebih misalnya kamu device-nya diretas, berarti peretasnya itu nanti meminta tebusan berarti. Kalau malware kan itu virus kan, jatuhnya ke virus itu. Kalau ransomware pernah dengar? Pernah dengar sebut. Ransomware. Nah, soalnya kan kalau lihat dari kan ransom kan berarti kan tebusan. Berarti kan kalau ransomware berarti kan kalau pas dibobol peretasnya nanti minta tebusan gitu. Saya ingat juga gitu. Ini di sini ada beberapa reason dari top 5 insider cyber. Jadi selain menyajikan data tadi, data kasus-kasus berapa banyak traffic yang terjadi dan juga apa saja jenis-jenis malware yang diblokir sama Komdigi. Di sini ada kiat-kiat atau saran-saran untuk mengatasi adanya biar kita nggak kena malware atau sejenisnya. Baca di sini. Pentingnya pemantauan dan deteksi dini. Kemampuan deteksi dini dan respon cepat terhadap ancaman siber menjadi kunci utama dalam meminimalisir dampak kerusakan. Jadi kita deteksi dini dulu ancamannya ini, gitu. Terus yang kedua, perlu dilakukan investasi pada teknologi pemantauan dan analitik keamanan siber yang mumpuni. Jadi sebetulnya itu tugas pemerintah nggak sih menggait orang-orang yang bisa dikira mampu gitu loh? Harusnya iya, karena tentunya orang-orang yang penting atau ahli di situ harusnya akuntabel, harus bisa akuntabel, harus bisa dilakukan dalam menghadapi hal seperti harusnya. Iya, ini kan termasuk investasi juga kan. Tim keamanan siber harus lebih siaga dan proaktif dalam mengidentifikasi potensi ancaman. Terus yang kedua, memperkuat keamanan infrastruktur TI yang rentan terhadap serangan siber menjadi celah bagi para pelaku siber. Ini banyak banget sih. Kerjasama kolaborasi, pentingnya pengelolaan risiko siber dan meningkatkan kesadaran keamanan siber. Terus kemarin juga IG Admin sempat kebobol juga buat jual emas gitu. Curiga kalau ini mas. Ilyas. Mungkin yang megang akun ini mencet link itu enggak? Kemungkinan mungkin mencet link phishing gitu ya? Oh, ya mungkin gitu. Mungkin ya. Udah ditanya. Salah satu contoh real ya berarti ya. Soalnya yang pegang itu apa? General affair-nya maksudnya. SA. Tapi udah balik lagi. Udah. Kemarin sempat sama kayak ransomware gitu. Jadi peretasnya itu minta tebusan sama pihak. Kalau misalnya mau dikembaliin ya sekian gitu. Cuma umumnya kemarin udah dapat dikembalikan ya. Di sini kita akan lanjut ke dasar etika ini pilar ketiga yang terakhir dari pembahasan kita pada hari ini. Jadi secara umum etika digital secara umum merupakan kesadaran akan norma-norma dan nilai-nilai berkomunikasi di dunia digital. Ya, sebenarnya hampir
sebes-sebes dengan di dunia nyata saja, sehingga norma sosial yang berlaku yang bisa mengubah. Tidak hanya soal menjaga perilaku, namun juga melibatkan kesadaran terhadap dampak ditimbulkan dari tindakan digital. Kalau bedanya dengan di nyata kan biasanya norma sosial kayak apa contohnya misalnya, norma sosial yang biasanya dilakukan di digital orang yang di nyata. Apa ya? Ada ternyata paling ya kok satu lagi Ya kayak apa, ngetik komen dengan sopan misalkan. Terus Masih banyak lagi lah, kita tahu maksudnya etika yang baik di dunia nyata juga diterapkan di dunia digital. nah, untuk fungsinya etika digital berfungsi sebagai panduan normatif agar interaksi dunia nyata di dunia maya tetap menghormati martabat manusia dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Mengapa ini? Karena ya negara kita kan masih rendah ya untuk etika dalam berkomunikasi dan juga bertindak laku di media sosial. Tentu dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk dan juga beragam, nilai-nilai dasar seperti gotong royong, toleransi, stabilitas sosial harus menjadi fondasi bagi pramuka kita melakukan negara yang baik dan bertanggung jawab. Kita akan lihat video lagi. Ini berdasarkan laporan dari Microsoft terkait dengan indeks kesopanan pengguna internet global di tahun 2021. Dalam laporan riset dari Microsoft 2020 Digital Civility Index atau DCI, survei untuk mengukur tingkat kesopanan pengguna internet, netizen Indonesia menempati ranking bawah dan bahkan netizen Indonesia dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Lantas apa sih alasannya? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam netizen Indonesia tak sopan se-Asia Tenggara. Nah, dalam survei tahunan dari Microsoft ini diselenggarakan antara bulan April sampai dengan Mei 2020 yang melibatkan 16.000 responden di 32 negara yang terdiri dari kaum muda dan juga dewasa. Nah, survei ini menggunakan skor dari 0 sampai 100, di mana makin rendah, skor berarti paparan resiko online ini makin rendah, sehingga tingkat kesopanan di dunia maya negara itu disimpulkan makin tinggi. Nah, risiko online apa sih yang dimaksud? Nah, risiko online yang dimaksud ini termasuk beredarnya kabar hoax, kemudian ujaran kebencian, penipuan, bullying, hingga diskriminasi yang dialami di dunia maya. Nah, berdasarkan Digital Civility Index secara global, negara-negara maju kalau kita lihat ini berada di urutan tertinggi, di mana Belanda ini berada di ranking pertama, yang artinya menjadi negara dengan netizen paling sopan dengan indeks skor 51. Sementara di Asia Tenggara dan juga di Asia secara umum, Singapura ini berada di posisi teratas atau menjadi negara teladan nih karena paling sopan dalam aktivitas online. Dan keempat secara global dengan skor 59 yang posisinya ini berada setelah Belanda, Inggris dan juga Amerika Serikat. Nah, menariknya nih kalau kita lihat berdasarkan generasinya di antara boomers, Gen X, Gen Z dan juga milenial. Nah, generasi Z dan milenial ini paling banyak terlibat dalam kasus bullying. Sementara generasi X dan juga milenial ini paling banyak yang menjadi target bullying, di mana sebanyak 62% dari Gen X merasa menjadi target bullying. Sementara milenial sebanyak 59% milenial ini merasa menjadi target dari bullying. Nah, perilaku bullying oleh anonim atau orang asing, strangers gitu ya, di tahun 2020 melonjak. Yang paling tinggi peningkatannya kalau kita lihat ini adalah pelecehan secara online, yaitu dari 25% melonjak menjadi 47%. Kemudian cyberbullying dari 12% menjadi 33% dan diperlakukan dengan tidak baik ini dari 19% menjadi 37%. Lantas bagaimana dengan ranking netizen Indonesia? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, Indonesia menempati ranking ke-29 dari 32 negara atau memburuk 8 poin dengan skor 76. Dengan kata lain, netizen Indonesia mendapatkan predikat paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Posisi netizen plus 62 ini bahkan jauh di bawah Malaysia yang berada di ranking 10 dengan skor 63.
atau berada di urutan kedua setelah Singapura dalam hal kesopanan online di Asia Tenggara. Nah, negara tetangga lain yang juga mendapatkan ranking lebih baik dari netizen Indonesia selanjutnya ada Filipina. Kalau kita lihat ini berada di peringkat 13 dengan indeks skor 66. Kemudian Vietnam, kalau kita lihat Thailand di urutan ke-19 indeks skor 69, kemudian Vietnam di ranking 24 dengan indeks skor 71. Dan kita ini hanya lebih unggul dari Meksiko, Rusia, dan Afrika Selatan dalam hal kesopanan online di survei tersebut secara global. Nah, skor kesopanan di dunia maya ini sebenarnya kalau kita lihat untuk kaum remaja sebenarnya tidak berubah dari tahun sebelumnya, tapi justru turun di kalangan dewasa. Merosotnya kesopanan netizen negara kita ini menurut survei tersebut didorong oleh netizen dewasa yang bertambah tidak sopan, di mana skornya meningkat sebanyak 16 poin. Nah, sementara itu ada 3 cara atau aksi pertahanan yang paling banyak dilakukan dalam menghadapi bullying netizen Indonesia, yaitu blok, kemudian berbicara kepada teman, atau mengabaikan saja. Nah, sementara itu dari survei tersebut ada sebanyak 42% responden Indonesia mengatakan bahwa kesopanan online ini lebih baik selama masa pandemi COVID-19. Pasalnya mereka merasa bahwa kesopanan online ini meningkat berkat adanya rasa kebersamaan yang lebih besar dan juga menyaksikan orang satu sama lain ini saling membantu gitu. Sementara itu ada 17% responden yang justru mengatakan aktivitas online memburuk selama pandemi. Pasalnya lebih banyak penyebaran informasi palsu dan juga menyesatkan. Selain itu juga lebih banyak orang yang bertindak egois secara online. Selanjutnya kita lihat, nah dalam riset tersebut, seberapa baik atau buruk kesopanan online ini terkait dengan interaksi yang tidak diinginkan, kemudian interaksi seksual yang tidak diinginkan, kerusakan reputasi, dan ternyata ini ditindas dan dilecehkan justru dinilai lebih negatif atau semakin buruk pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 yang naik 5 poin. Nah, selanjutnya kita lihat kenapa sih netizen Indonesia menjadi salah satu yang berada di peringkat bawah kesopanan di dunia maya adalah, nah netizen Indonesia ini dikatakan bahwa cukup tinggi ya terpapar hal-hal negatif di internet. Nah, hal negatif yang dinilai menggerus kesopanan itu menurut laporan tersebut adalah penyebaran hoax, kemudian ujaran kebencian, diskriminasi hingga bullying. Nah, secara rinci kalau kita lihat risiko terbesar dari perilaku netizen Indonesia adalah adanya hoax dan juga penipuan yang naik 13 poin menjadi 47%. Kemudian ada ujaran kebencian atau hate speech, ini juga naik 5 poin menjadi 27%, dan diskriminasi kalau kita lihat ini justru turun 2 poin menjadi 13%. Nah, 48% sumber risikonya ini berasal dari orang asing atau strangers. Nah, sementara itu dari hampir 5 dari 10 orang atau sekitar 47% responden mengaku bahwa mereka ini terlibat dalam kasus bullying atau penindasan. Dan 19% responden mengaku bahwa mereka ini sebagai target dari bullying. Dan kaum milenial ini adalah yang paling terpukul oleh bullying, di mana sebanyak 54% milenial merasa terpukul akibat bullying, kemudian disusul 47% generasi Z yang mengalami bullying atau perundungan. Nah, dari yang meskipun kalau kita lihat terlepas gitu ya dari yang biasanya disebut netizen maha benar, namun studi tahunan kesopanan digital ini tentu saja penting gitu ya untuk diperhatikan supaya bisa meningkatkan kesadaran kita dan juga mendorong interaksi yang lebih positif secara online. Berarti itu ya, Ternyata tidak sopan se-Asia Tenggara. Paling tidak sopan. paling tidak sopan di tahun 2021 berarti ya, 2021. dengan indeks 76 berarti. 76. Sangat berkebalikan dengan kehidupan bermasyarakat kita. Benar-benar. Jadinya sopan ya kita ya. yang terkenal sopan se-Asia Tenggara. Ya mungkin secara langsung, tapi kalau secara digital enggak. Berarti kita cuma rasa nggak enak aja ya. Ya, iya. Nah, kalau ya itu misalnya kita pun cuma beraninya cuma di media sosial ya. Kalau langsung ya wes menciut gitu kayak. Ya, ini berarti artinya adalah pada tahun tersebut masyarakat digital di Indonesia berarti belum terlalu memahami dan juga menerapkan etika dalam bermedia sosial. Berarti masih cenderung melakukan hal yang seperti
perundungan, diskriminasi, intoleransi, dan juga hate speech juga ada, dan juga lain-lain. Nah, seperti dari Lauran tadi, ini ada summary-nya. Bisa dilihat di sini Indonesia berada yang paling bawah dengan indeks 76 dan rank 29 secara global. Dan Netherlands sebagai negara yang paling sopan mencapai ranking 1 dengan indeks 51. Mulai dari measurable, survei ini menunjukkan bahwa semakin rendah resiko, semakin berarti semakin paparan resiko Anda semakin rendah. Begitu dengan kesopanan netizen negara itu semakin tinggi. Paparan resiko online yang disebut adalah hoax, ujaran kebencian, penipuan, atau diskriminasi yang dialami di dunia maya. Problematika yang sering terjadi di Indonesia, pelanggaran-pelanggaran etika. Ini ada 5 poin yang beberapa kali kita sudah bahas. Yang pertama tadi penyebaran berita hoax, provokasi, lalu membacakan akun, doxing, dan juga cybercrime. Cybercrime ya seperti tadi malware, terus phishing, atau ransomware, itu juga cybercrime. Kita akan membahas pembocoran akun, doxing, phishing, dan penipuan online. Nah, biasanya ini modus-modusnya seperti pembocoran WhatsApp. Jadi kayak ini ada misalnya nomor tidak dikenal, tapi ngaku-ngakunya dia itu pegawai dari bank, misalnya suatu bank, misalnya bank BNI yang ngakunya, terus kamu disuruh untuk menuduh misalnya surat yang padahal filenya itu tidak berbentuk seperti Word atau Doc, malahan aplikasi seperti yang lainnya, malah pas di download malah kena malware ternyata. Seperti itu. Juga ada penipuan marketplace dan investasi bodong. Ini dulu banyak sekali investasi bodong, di mana korban diminta mentransfer uang untuk barang atau investasi yang sebenarnya tidak ada. Nah, ini masih banyak menjadi salah satu kejahatan siber paling banyak di Indonesia juga. Investasi bodong, di mana uang yang kita investasikan malah ternyata dibawa pergi sama yang punya informasi mengelola. Di sini ada bullying. Bullying di sini adalah cyberbullying, di mana perundungan dengan teknologi digital yang dilakukan berulang dan untuk menakuti, mempermalukan atau menyakiti target. Ini sekarang di Indonesia juga masih banyak sekali karena penggunaannya kan juga semakin banyak. Tadi kan kita untuk penerapan atau kejadian seperti ini juga masih banyak. Saya juga pernah mengalami juga cyberbullying, sering banget malam tuh dari zaman SMP sampai sekarang masih banyak sekali mendapati cyberbullying. Cyberbullying biasanya banyak banget sih macam-macamnya ya. Sekarang kan dikemas kayak lebih ke lelucon, jadi nggak terlalu ngena banget kalau itu terkesan sebagai cyberbullying. Yes. Ya boy, rai bokong kan gitu sih. Yang cowok-cowok pastilah biasa lah. Ya, yang padahal itu kan nggak semua orang dapat menerima nonton seperti itu. Iya betul. Cuma mestinya dilabeli dengan alasan cuma bercanda. Dikira ini kok ketno. Nah, Misalnya ya. Nah, HKI ini juga di tahun-tahun sekarang ini menjadi hal yang serius karena sering banyak di kejadian. Contohnya misalnya kayak sebuah karya, misalnya karya artwork itu seperti ilustrasi yang dimiliki orang lain digambar ulang dengan AI, lalu diambil sendiri dan juga diambil juga hak miliknya. Jadi seakan-akan dia yang buat dan juga dia yang memiliki konten tersebut. Sering banyak terjadi. Mungkin menggunakan software bacakan ini juga. Dulu saya pernah kejadian juga software bacakan. Jadi tapi ini bentuknya di web ya. Jadi di web itu ada seperti captcha
Nah, saya itu tapi aneh bentukannya. Jadi cuma bukan ini HP saya kan biasanya cuma tekan centang tak berarti biasanya. Nah, ini harus ada beberapa perintah kayak misalnya menentukan menekan Windows sama menekan yang lain. Jadi yang ternyata malah menujunya nanti ke malware ternyata malah. Jadi sekarang banyak sekali hal-hal seperti itu yang menyesatkan dan juga berbahaya sih. Membacakan film itu streaming banyak banget. Saya juga pernah menggunakan soalnya contohnya LK21 itu banyak sekarang ya. Yang tentunya ini sebenarnya merugikan sekali untuk yang punya sebetulnya. Kalau bagi yang nonton ya wis. ya nana aja kan ada film gratis ya, nggak perlu langganan Netflix misalnya. Bagi yang punya film yang ngenes. Rugi. Terutama yang baru-baru ya. Yang lama-lama ya udah. Mungkin mereka sudah balik modal, tapi kalau yang baru ya tentunya rugi malah. Tantangan di masa depan. Oh iya, gini ya. Oke, tantangannya. Oke. Apa tantangan di masa depan? Tantangan bagi etika digital di masa depan dan sekarang. Pertama ada kemerosotan, kemampuan analisis reflektif dan moral masyarakat dalam menerima dan menyerap informasi. Ini salah satu tantangan dari adanya echo chamber tadi ya, di mana itu akan sangat berpengaruh pada cara pandang kita, cara kita mengolah informasi agar kita dapat menerima pendapat orang lain atau informasi dari perspektif orang lain. Dua, keamanan data, privasi, doxing, dan bullying dari digital. Jelas ya ini. Munculnya polarisasi algoritmik. Polarisasi ini tentunya yang tadi ya, sama seperti yang disebutkan oleh echo chamber yang mempunyai cara pandang. Sekali lagi ini seperti mengulang dalam poin pertama satu. Keempat, potensi untuk memperkuat sikap individualisme dalam masyarakat. Interaksi tetap buka semakin berkurang. Nah, ini tadi pengguna internet sekarang sangat banyak, malahan semakin mengurangi interaksi antar muka yang tentunya seakan-akan kita itu sudah tidak perlu untuk berbicara dengan tatap muka, bertemu secara tatap muka. Sebenarnya lewat praktis ya pengennya ya, langsung ngobrol tanpa bertemu secara tatap muka. Yang terakhir, potensi tergerusnya identitas nasional oleh globalisasi dan budaya asing. Tentunya ini juga sebagai dampak dari globalisasi dan juga luasnya konten digital atau digitalisasi di dunia, karena setelah terbukanya digitalisasi, orang-orang sudah mulai gampang untuk menelusuri, untuk mengakses konten-konten dari luar. Tentunya ini orang-orang kita di sini juga semakin lebih lebih mending atau lebih memilih untuk menerapkan budaya-budaya luar ketimbang budaya-budaya nasional, sehingga ini juga akan berpengaruh pada tergerusnya nilai sosial dan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan di media sosial. Kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, banyak banget yang kita bahas hari ini ya, tapi tetap kita di sini intinya untuk menjadi citizen yang baik, bagaimana menjadi warga digital yang bertanggung jawab, beretika dan juga bijak dalam sosial media. Betul sekali, Mas. Oke, sekian dari pertemuan kita. Mas Gio, ada yang bisa disampaikan Mas Gio sebelum kita tutup? Apa ini? Nggak ada sih, cukup. Jadi ini kita belajar perbedaan antara digital citizen sama pengguna internet, ya udah tahu. Dan juga digital citizenship juga. Digital citizenship, co-chamber, filter bubble, dan keamanan cyber, dan yang terakhir ada etika bermasyarakat sosial. Ya, yang kita bisa simpulkan dari pertemuan ini adalah memang dalam secara statistik digital citizenship kita tingkatnya masih di angka
3,6 ya. Itu literasi mas. Kalau kualitas digital citizenship kita mungkin secara data masih rata, cuma secara nyatanya seperti yang kita lihat kita belum terlalu bagus untuk kualitasnya. Kita masih banyak banget kecolongan, seperti terlalu mudah untuk menerima informasi tanpa cross check terlebih dahulu, terlalu provokasi dan juga terlalu mudah untuk percaya dengan orang lain. Terus kita masih rentan terhadap keserangan cyber karena kita juga kurang untuk mediasi dan juga kurang untuk pengetahuan bagaimana penggunaan suatu device ya. Misalnya kita masih belum bisa mengenali mana informasi yang benar dan yang salah, mana yang ini jebakan atau misalnya ini phishing. Lalu kita juga masih kurang dalam beretika dalam di media sosial. Kita masih sering banget melakukan pelanggaran etika secara digital. Kita masih banyak banget kecolongan di seperti cyberbullying, habis itu hoax tadi ya, pikiran hoax. Karena kita masih sering banget meneruskan informasi yang sebetulnya itu tidak belum kredibel. Itu sih. Jadi Masnya ada yang bisa disampaikan? Kalau dari saya sendiri mendengar kesimpulan yang ditarik dari Mas Rangga Lusan, saya mungkin bisa langsung bilang aja kalau kebanyakan dari warga di Indonesia ini masih sangat-sangat tidak bijak dalam kehidupan bersosial media dan juga pada aktivitas gadget dari berbagai jenis. Dan justru dengan diadakannya podcast dan diskusi pada hari ini, kami dari Himpunan Mahasiswa Informatika Usaha Surakarta justru malah bisa mengetahui dengan jelas apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia ini. Jadi kami juga berterima kasih kepada kakak-kakak semuanya dari Terima kasih juga. mungkin dari Ilyas. Ya kurang lebih sama sih, bijaklah bermedia sosial. Oke, sepertinya itu sekian dari kita ya. Ya, kita sudah di ujung acara, kita bisa end untuk videonya. Yuk. Oke. Terima kasih. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa di lain pertemuan. Dadah kamera dulu. Anjay.